Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Jangan sampai bahasa Indonesia justru menjadi tamu di negeri sendiri. Tentang situasi kebahasaan di Sulawesi Tenggara. Ada bahasa Culambacu, ada bahasa Wakatobi atau Pulo, ada bahasa Kulisusu, bahasa Cia-Cia. Pembinaan bahasa daerah anak usia dini. Kemampuan seorang anak yang cenderung menjadi penutur bilingual atau menguasai lebih dari satu bahasa, itu tingkat kecerdasannya pasti akan lebih tinggi. Pengalaman saya ketika mengajarkan BIPA, Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing di Universitas Mecho di Chiang Mai di Thailand Utara, antusiasme masyarakat Thailand untuk belajar bahasa Indonesia itu sangat tinggi. Sawadika, Dichan Herawatika, Chan Macak, Kantor Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara. Khop-kun ka. Perahu Raja berlayar laju, dibawa ke seberang, lewati segara. Semoga Laikas sukses dan maju, jayakan pendidikan di Sulawesi Tenggara. Halo Sobat Laikas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Bahmid Badwi dalam acara Laikas Podcast, layar informasi pendidikan Provinsi Sulawesi Tenggara. Tetapi sebelum kita masuk ke dalam episode kali ini, saya ingin menyapa dulu Sobat Laikas di rumah, semoga baik-baik saja dan selalu sehat selalu. Dan saya ingin menegaskan kepada Sobat Laikas untuk selalu mengutamakan 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan, serta mematuhi protokol kesehatan yang berlaku. Baik Sobat Laikas, di episode ketiga kali ini kita akan membahas tentang peran Kantor Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara. Pasti Sobat Laikas di rumah penasaran, makanya tetap stay tune di channel Laikas Podcast. Untuk itu kita sudah kedatangan bintang tamu spesial, Ibu Dr. Haja Herawati SSMA. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu, terima kasih telah datang di Laikas Podcast ini. Sama-sama, saya juga sangat senang bisa berkesempatan diundang untuk hadir di program Laikas BP PAUD Tikmas Provinsi Sulawesi Tenggara ini. Ya, Bu. Sebelum itu Bu, mohon maaf, akrabnya saya panggil apa ini Bu? Nama panggilan saya Hera. Oh ya, boleh saya panggil Bu Hera, terima kasih Bu. Baik sahabat Laikas, Ibu Hera ini adalah Kepala Kantor Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara. Izinkan saya membacakan riwayat pendidikan beliau. Beliau menempuh S1 Sastra Inggris di Universitas Hasanuddin Makassar, kemudian melanjutkan S2 Linguistik di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, kemudian melanjutkan S3 Linguistik di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta pula. Baik, saya akan membacakan pengalaman kerja beliau. Beliau pernah menjadi anggota Dewan Pakar Pembina HISKI Komisariat Sulawesi Tengah tahun 2016 sampai 2020. Kemudian pernah menjadi anggota BAN SM Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2017 sampai 2020. Kemudian pernah menjadi saksi ahli bahasa di Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah tahun 2014 sampai 2020. Wow, luar biasa sekali Bu ya. Masih harus belajar. Ya, kemudian beliau menjadi instruktur literasi baca tulis tingkat nasional tahun 2019 sampai sekarang. Kemudian beliau pernah mengajarkan BIPA di Universitas Mejo Chiang Mai Thailand tahun 2018-2019. Super sekali Bu. Kemudian beliau pernah menjadi dosen LB Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia di Universitas Tadulako dan IAIN Palu tahun 2014 sampai 2020. Beliau pernah menjadi koordinator UKBI Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2003 sampai 2006. Kemudian menjadi peneliti dan penyuluh bahasa Indonesia tahun 2005 sampai sekarang. Kemudian pernah bekerja di Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2001 sampai 2020 hingga menjadi Kepala Kantor Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara dari tahun 2020 hingga sekarang. Sahabat Laikas, itu saja tadi pengenalan CV dari Ibu Herawati SSMA. Saya ingin menanyakan kepada Ibu tentang pengalaman atau ketertarikan Ibu di bidang dunia pendidikan ini seperti apa, Bu? Iya. Kalau kita berbicara mengenai pendidikan, karena pendidikan itu adalah salah satu hal yang sangat penting dan menjadi kebutuhan bagi seluruh masyarakat. Pendidikan merupakan suatu proses pembelajaran yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan. Dengan pendidikan, seseorang akan memiliki kecerdasan, akhlak yang mulia, kepribadian yang baik, kekuatan spiritual, dan keterampilan lainnya yang bermanfaat bagi diri sendiri, masyarakat, dan lingkungan sekitar. Nah, sebagai bentuk kepedulian saya dalam bidang pendidikan, saya
pernah aktif sebagai anggota Badan Akreditasi Nasional Sekolah Madrasah di Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2020. Iya, Bu. Jadi kalau berbicara mengenai BAN-SM ini, Badan Akreditasi Nasional Sekolah Madrasah ini, Badan Akreditasi Nasional Sekolah Madrasah ini adalah badan evaluasi mandiri yang menetapkan kelayakan program dan satuan pendidikan, jenjang pendidikan dasar dan menengah di jalur formal. Nah, saya bekerja di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi sejak tahun 2001. Tahun 2001. Ya. Jadi ketertarikan saya di bidang pendidikan tentu saja tidak terlepas dari permasalahan kebahasaan dan kesastraan, terutama terkait dengan peran bahasa Indonesia dalam dunia pendidikan. Karena kita harus mengetahui bersama atau seperti yang kita ketahui bersama bahwa bahasa Indonesia itu sebagai penghela ilmu pengetahuan. Nah, berdasarkan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara yang telah diikrarkan di dalam Sumpah Pemuda dan juga terdapat di dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945, bahasa Indonesia dijadikan sebagai bahasa pengantar utama dalam dunia pendidikan. Meskipun tak dimungkiri bahwa bahasa daerah pun memegang peranan yang penting di dalam dunia pendidikan kita. Jadi bahasa daerah itu dijadikan sebagai bahasa pendamping dalam pengantar dunia pendidikan, digunakan bersama dengan bahasa Indonesia. Nah, program-program yang terkait dengan bahasa kami kaitkan juga dengan pendidikan. Jadi kami senantiasa melakukan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pendidikan untuk memajukan pendidikan yang ada di Sulawesi Tenggara ini. Seperti itu. Jadi Sobat Laika, sudah jelas sekali ketertarikan Ibu dalam hal pendidikan ini sudah berawal dari dulu. Jadi sudah banyak sekali Ibu melakukan kegiatan-kegiatan, mengikuti kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pendidikan. Baik Sobat Laikas, karena tema kita kali ini adalah peran Kantor Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara, saya ingin menanyakan kepada Ibu, karena sahabat Laikas mungkin masih samar-samar tentang Kantor Bahasa, ya mungkin Ibu bisa menjelaskan tentang Kantor Bahasa kepada kami agar kami bisa lebih jelas. Ya, jadi Kantor Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara adalah unit pelaksana teknis Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa di bawah naungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, dan memang tugas utama kami adalah untuk melaksanakan kegiatan pembinaan, pengembangan dan pelindungan bahasa dan sastra Indonesia dan daerah yang ada di Sulawesi Tenggara, seperti itu. Dan visi kami adalah terbentuknya sumber daya manusia yang mandiri dan berkepribadian melalui pembinaan bahasa dan sastra, seperti itu. Oh ya, baik sekali. Jadi sahabat Laikas, itulah tadi penjelasan singkat tentang visi misi dari Kantor Bahasa tersebut ya. Baik Bu, untuk mewujudkan visi misi tadi yang Ibu sebutkan, pasti ada program-program terkait untuk mewujudkan visi misi itu yang saya katakan tadi. Bisa jelaskan Bu, program-program apa? Iya, jadi kalau terkait dengan program yang dilaksanakan oleh Kantor Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara, jadi memang ada beberapa program prioritas yang tentu saja sesuai juga dengan program-program yang dicanangkan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Jadi program-program prioritas itu diantaranya Gerakan Literasi Nasional yang memang sejak tahun 2017 Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa mendapatkan amanat sebagai koordinator GLN, dan itu dilaksanakan di seluruh Indonesia. Dan program GLN di Sulawesi Tenggara sendiri pun ini sudah berjalan dengan sangat baik. Untuk program GLN ini fokusnya yaitu di Gerakan Literasi Sekolah dan Gerakan Literasi Masyarakat. Selain itu ada program prioritas lainnya yaitu Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia atau UKBI dan Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing atau BIPA. Dan ada program lainnya juga. Jadi ada pengayaan kosakata atau lema. Jadi memang sudah beberapa tahun ini Kantor Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara melaksanakan program pengayaan kosakata atau lema dari 9 bahasa daerah yang ada di Sulawesi Tenggara, karena di Sulawesi Tenggara ini yang sudah teridentifikasi sebagai bahasa daerah asli di sini ada 9 bahasa daerah. Selain itu ada beberapa program lainnya. Jadi selain program prioritas tadi, kami juga melaksanakan kegiatan konservasi dan revitalisasi bahasa dan sastra daerah yang ada di Sulawesi Tenggara, juga terkait dengan pemantauan penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik baik di media luar ruang maupun di media dalam ruang, seperti itu. Dan sebagai tambahan informasi, jadi memang sejak tahun 2021 ini Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa melaksanakan program dalam kelompok kepakaran dan layanan profesional atau KKLP. Jadi ada 11 KKLP yang dilaksanakan oleh Badan Pengembangan Bahasa dan juga oleh Kantor Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara. Seperti itu. Jadi terkait dengan literasi, UKBI, BIPA, program penerjemahan, pembinaan, pengembangan bahasa dan sastra.
Ya baik, menarik sekali tadi sahabat Laikas tentang program-program unggulan dari kantor bahasa ya. Ini Bu, ada saya ingin tanyakan ini Bu, mungkin tidak jelas tentang UKBI tadi itu sendiri Bu. Mungkin bisa kasih tahu persyaratan-persyaratan untuk mengikuti UKBI itu Bu bagaimana? Ya, jadi kalau kita berbicara mengenai UKBI, uji kemahiran berbahasa Indonesia, ini merupakan salah satu alat untuk mengetahui tingkat kemahiran seorang penutur bahasa Indonesia. Dan tahun ini UKBI ini telah diluncurkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Mas Menteri ya, Mas kita Menteri, menyapanya ya. Mas Menteri ya. Jadi yang diluncurkan tahun ini adalah UKBI adaptif. Jadi memang UKBI sebelumnya itu memang sudah ada, UKBI itu sudah ada, tetapi tahun ini ada namanya UKBI adaptif merdeka. Jadi UKBI adaptif ini memang agak sedikit berbeda dengan UKBI sebelumnya. Kalau UKBI adaptif ini memang didesain disesuaikan dengan estimasi kemampuan seorang peuji atau penutur bahasa Indonesia itu sendiri. Dan yang bisa mengikuti UKBI adaptif ini bukan hanya penutur jati bahasa Indonesia, melainkan juga penutur asing. Oh, jadi Yang ingin menetap dan bekerja di Indonesia memang sebaiknya mereka juga harus mengetahui kemahiran berbahasa Indonesianya seperti itu. bukan khusus orang Indonesia Bukan saja, hanya bisa penutur saja jati bahasa orang luar Indonesia, yang iya, melainkan asing. juga penutur asing, Oh, iya, iya. yang bisa berbahasa Indonesia. Baik, tadi sobat itu informasi penting tentang UKBI. Jadi memang kalau di Indonesia ini untuk menjadi penutur bahasa bukan hanya harus berwarga negara Indonesia, tapi bisa saja berwarga negara asing yang Iya, jadi yang pada tidak dasarnya uji kemahiran berbahasa Indonesia ini sama seperti TOEFL. sama Iya seperti kan. itu. Jadi kalau untuk bahasa Inggris kan ada TOEFL, ada IELTS, atau Iya, ada betul. TOEIC. Maka untuk bahasa Indonesia ini ada namanya UKBI, uji kemahiran berbahasa Indonesia. Jadi untuk mengetahui tingkat kemahiran seorang penutur bahasa Indonesia. Jadi ada beberapa pemeringkatan dengan asumsi bahwa ketika seseorang sudah mahir berbahasa Indonesia minimal berada di peringkat madya, maka seseorang itu dianggap sudah tidak terkendala lagi untuk berkomunikasi dalam berbagai keperluan, bukan hanya untuk keperluan survival atau kesintasan, melainkan juga mungkin untuk dunia pekerjaan, keperluan vokasional di ranah vokasional maupun di ranah akademik seperti itu. Jadi ada beberapa pemeringkatan di dalam UKBI itu. iya. Seperti itu. Ya, baik sekali sobat Laikas ya. Itu tadi penjelasan tentang UKBI. Saya sangat bersyukur untuk menjadi host podcast tidak ada sertifikat UKBI. Kalau ada mungkin saya tidak lulus. ya baik Bu. Bulan ini Bu sudah lagi semarak-semaraknya tentang kegiatan Hardiknas Bu. Apakah ada program-program atau kegiatan-kegiatan kantor bahasa untuk memperingati Hardiknas ini Bu? Iya benar, sebagai salah satu bentuk kepedulian kami juga dalam bidang pendidikan. Jadi di Kantor Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara kami telah melaksanakan sebuah webinar dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional itu. Kami mengadakan sebuah webinar nasional dengan tema pendidikan berbasis kebudayaan memperkuat identitas bangsa. Jadi kegiatan webinar tersebut sudah kami laksanakan pada tanggal 5 Mei kemarin dengan menghadirkan narasumber Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Profesor Aminuddin Aziz PhD dan Profesor Arif Rahman, dan juga salah seorang pemerhati pendidikan di Sulawesi Tenggara ini Profesor Abdullah Al-Hadza. Ya, dan selain itu kami juga menyelenggarakan sayembara penulisan esai yang diperuntukkan bagi tenaga pendidik yang ada di Sulawesi Tenggara, dan pengumumannya nanti insya Allah pada tanggal 27 Mei nanti. Oh iya, itu dia. Jadi sobat Laikas yang telah mengikuti sayembara tadi, tunggu tanggal 27 Mei nanti. Semoga dapat juara, amin. Jangan lupa kasih orang juga hadiahnya ya. Iya. Ya baik Bu. Ini Bu, saya pernah dengar kata, tolong diperbaiki jika saya salah Bu. Apakah ini semboyan atau apa, tentang Trigatra Bangun Bahasa ini Bu? Iya. Ini mungkin masyarakat sekitar sahabat Laikas, ya mungkin saya juga pribadi masih bingung itu tentang apa itu Trigatra Bangun Bahasa. Bisa dijelaskan Bu? Iya, jadi kalau kita berbicara mengenai Trigatra Bangun Bahasa, tentu hal ini juga tidak terlepas dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 mengenai bendera, bahasa, lambang negara serta lagu kebangsaan. Jadi di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 ini diatur kapan harus menggunakan bahasa Indonesia. Jadi ada ketentuan kapan menggunakan bahasa Indonesia, kapan menggunakan bahasa daerah, kapan menggunakan bahasa Inggris. Nah, Trigatra Bangun Bahasa itu sendiri adalah utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Mengapa seperti itu? Karena bahasa Indonesia harus diutamakan. Jangan sampai bahasa Indonesia justru menjadi tamu di negeri sendiri. Wah, itu yang bahaya Bu. Iya, jangan sampai bahasa Indonesia itu dikesampingkan. Yang lebih diutamakan adalah bahasa Inggris. Padahal yang harus
harus diutamakan adalah bahasa Indonesia. Tetapi selain itu kita pun harus melestarikan bahasa daerah dan kita perlu untuk menguasai bahasa asing. Nah, yang perlu diperhatikan jangan sampai Trigatra Bangun Bahasa ini justru menjadi sebuah piramida terbalik yang diutamakan justru bahasa asing. Dalam hal ini yang paling banyak adalah bahasa Inggris, lalu bahasa Indonesia justru diabaikan. Kesalahan berbahasa Indonesia dianggap sebagai hal yang biasa, dianggap sebagai permasalahan yang sepele. Tetapi yang justru harus diingat dalam mewujudkan Trigatra Bangun Bahasa ini kita harus menumbuhkan sikap positif terhadap bahasa Indonesia. Nah, sikap positif terhadap bahasa Indonesia itu ditandai dengan adanya rasa bangga terhadap bahasa Indonesia, ada rasa cinta terhadap bahasa Indonesia, dan adanya kesadaran terhadap norma-norma kebahasaan seperti itu. Karena bahasa Indonesia ini ada karena perjuangan-perjuangan pahlawan-pahlawan kita juga, Bu. Iya, benar. Jadi kepada sahabat Laikas di rumah, ingat Trigatra Bangun Bahasa. Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Jangan terbalik-balik. Iya, Bu. Tentang mengutamakan bahasa Indonesia tadi nih, memang Ibu tadi sempat menyinggung tentang banyak orang-orang yang sudah menggeser bahasa atau bisa disebutkan pergeseran bahasa ini. Ya, saya sebagai kaum milenial ini, Bu, bagaimana cara menanggapi hal ini, Bu? Cara bersikap tentang pergeseran bahasa ini, Bu, bisa dibantu? Iya, setakat ini kita memang melihat ada kecenderungan bahwa terjadi pergeseran penggunaan bahasa Indonesia di masyarakat kita, khususnya di kalangan milenial. Mengapa bisa terjadi seperti itu? Karena saat ini kita melihat begitu banyak pengaruh dari bahasa asing, terutama bahasa Inggris. Jadi di mana-mana kalau kita melihat pemberitahuan, informasi atau iklan-iklan, biasanya ada kecenderungan digunakan bahasa Inggris daripada bahasa Indonesia. Jadi kalau kita melihat kecenderungan seperti ini, maka tidak menutup kemungkinan beberapa tahun kemudian bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara dan juga sebagai bahasa persatuan kita itu akan mulai tergeser penggunaannya. Mungkin anak-anak kita lebih mengenal bahasa asing, misalnya bahasa Inggris. Apalagi ada kecenderungan di generasi muda, di kalangan generasi muda, bahasa pertama mereka bukan lagi bahasa daerah ayah atau ibunya, melainkan bahasa pertama mereka adalah bahasa Indonesia. Iya, betul sekali. Sehingga jadi memang kalau kita berbicara mengenai peran ketiga bahasa ini, karena kalau kita berbicara mengenai situasi kebahasaan, maka masyarakat Indonesia itu sebenarnya berada dalam situasi yang diglosia. Jadi ada beberapa bahasa yang digunakan di dalam masyarakat, dan di masyarakat Indonesia bahasa Indonesia itu memiliki peran sebagai ragam tinggi atau sebagai bahasa resmi. Lalu ada bahasa daerah sebagai ragam rendah, ragam tidak resmi, lalu ada bahasa asing. Nah, itu yang saat ini terjadi, sudah mulai terjadi kecenderungan pergeseran baik penggunaan bahasa Indonesia yang kecenderungannya mulai tergantikan oleh penggunaan bahasa asing dan terutama bahasa Inggris, dan juga kalau kita berbicara mengenai bahasa daerah saat ini pun sudah mulai terjadi pergeseran bahasa daerah. Anak-anak muda kita sudah tidak mengenal lagi atau sudah tidak bisa lagi berbahasa daerah ayah atau ibunya, karena memang bahasa pertama mereka lebih banyak menggunakan bahasa Indonesia yang diperkenalkan kepada mereka, dan itu memang karena ada beberapa faktor atau ada beberapa hal yang memengaruhinya. Mungkin karena terjadi orang tua mereka berbeda latar belakang etnik, misalnya orang tuanya dari suku Tolaki, mungkin ibunya dari suku Jawa atau Bugis, sehingga bahasa pertama yang diperkenalkan kepada anak mereka itu adalah bahasa Indonesia. Seperti itu. Terus bagaimana tentang situasi kebahasaan di Sulawesi Tenggara ini, Bu? Iya, jadi kalau kita berbicara mengenai situasi kebahasaan di Sulawesi Tenggara, sama seperti di wilayah lainnya di Indonesia, jadi di Sulawesi Tenggara ini ada 9 bahasa daerah asli yang sudah teridentifikasi. Ada bahasa Tolaki, ada bahasa Wolio, ada bahasa Muna, ada bahasa Culambacu, ada bahasa Wakatobi atau Pulo, ada bahasa Kulisusu, bahasa Cia-Cia, Lasalimu Kamaru, dan bahasa Moronene. Ya, jadi selain bahasa-bahasa daerah tersebut juga ada beberapa bahasa pendatang, misalnya bahasa Bugis, bahasa Jawa, bahasa Bajo, itu juga digunakan atau dituturkan di Sulawesi Tenggara. Dan selain itu memang masyarakat kita dalam kesehariannya mereka menggunakan bahasa Indonesia. Dan kalau di Sulawesi Tenggara sendiri ini sebenarnya varian bahasa Indonesia yang digunakan dalam keseharian masyarakat di Sulawesi Tenggara ini sebenarnya adalah varian Melayu Makassar. Melayu Makassar. Seperti itu, iya.
Tentang 9 bahasa ini Bu yang tadi kita sebutkan. Apakah penutur-penuturnya Bu sudah bagaimana kondisi sekarang? Apakah penuturnya masih banyak atau sudah mulai punah? Saya dengar ada isu-isu bahwa bahasa Cie-Cie itu sudah mulai terancam punah. Artinya penuturnya sudah sedikit. Jadi bagaimana Bu pendapat? Iya, jadi kalau kita berbicara mengenai daya hidup atau vitalitas bahasa daerah yang ada di Sulawesi Tenggara, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa memang saat ini juga ada kecenderungan bahasa daerah itu sudah mulai bergeser, penggunaannya sudah mulai ditinggalkan oleh penuturnya. Jadi Kantor Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara sudah melakukan penelitian vitalitas untuk melihat daya hidup bahasa daerah yang sudah dilakukan itu pada bahasa Tolaki yang dilaksanakan di Kota Kendari dan juga di Kabupaten Kolaka. Jadi berdasarkan hasil penelitian vitalitas itu memperlihatkan bahwa memang kalau secara jumlah penutur, bahasa Tolaki itu masih banyak penuturnya, tetapi yang mengkhawatirkan adalah karena penutur bahasa Tolaki ini umumnya sudah berusia di atas 40 tahun. Berarti ini dikhawatirkan kalau tidak terjadi pewarisan bahasa daerah atau bahasa Tolaki ini kepada generasi muda, maka beberapa tahun ke depan bahasa ini akan punah. Karena tidak ada lagi penuturnya, karena saat ini saja berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Kantor Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara, penutur bahasa Tolaki paling banyak adalah usia tua. Nah ini kalau secara kajian vitalitas kita bisa menyimpulkan bahwa kemampuan kedewibahasaan penutur itu sebenarnya sudah mulai berkurang terkait dengan bahasa daerah. Karena anak-anak muda itu mereka menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari dan bahkan beberapa di antara mereka itu sudah tidak bisa sama sekali menggunakan bahasa daerah. Seperti itu. Oh iya, jadi tadi informasi tentang bahasa-bahasa daerah di Sulawesi Tenggara yang bahkan sudah ada sebagian bahasa yang penuturnya sudah bisa dibilang sudah berusia lansia. Jadi kepada sahabat Laikas, anak-anak muda, banggalah untuk berbahasa daerah. Contoh saya, orang Bajo ya, saya bangga berbahasa Bajo meskipun saya bukan bahasa asli di sini, bahasa pendatang ya, seperti itu sahabat Laikas. Jangan malu dengan bahasa daerah. Memang kadang saya perhatikan kalau sekitar kalau sama-sama bersahabat itu berbahasa daerah malu-malu. Nanti bahasa nanti bilang kamu ndak keren bahasa daerah. Padahal tidak seperti itu. Jadi memang harus seperti itu karena kalau memang kita ingin mewujudkan juga yang namanya Trigatra Bangun Bahasa, maka kita tidak hanya mengutamakan penggunaan bahasa Indonesia, tetapi kita pun harus melestarikan bahasa daerah dan kita pun harus menumbuhkan sikap positif terhadap bahasa daerah kita, karena kalau bukan generasi muda yang melestarikan bahasa daerahnya, maka itu suatu saat akan punah. Jadi memang perlu ada pewarisan bahasa daerah kepada generasi muda. Jangan sampai bahasa daerah itu mengalami kemunduran lalu kemudian akhirnya akan mengalami kepunahan. Seperti itu. Ya, jadi seperti itu Sobat Laikas. Jadi kita harus melestarikan bahasa daerah agar anak cucu kita nanti tahu bahwa Indonesia ini adalah negara yang mempunyai ragam bahasa yang sangat banyak. Benar. Di Indonesia sendiri kalau dari Merauke sampai Sabang, saya tidak mengatakan dari Sabang sampai Merauke ya. Iya. Dari Merauke sampai Sabang, 700 lebih bahasa daerah. 700 itu lebih begitu banyak dan daerah. Dan di Sulawesi Tenggara sendiri yang sudah teridentifikasi itu ada 9 bahasa daerah. Di luar bahasa daerah pendatang seperti itu. Minimal kita harus tahu lah 9 bahasa daerah itu apa-apa saja ya. Oh iya Bu, kalau kita mau mengecek di daerah kita tuh bahasa-bahasa apa sih yang menjadi bahasa resmi, bisa dicek di mana Bu? Saat ini di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa itu sudah menyiapkan informasi terkait dengan bahasa-bahasa daerah yang ada di Indonesia. Jadi silakan kalau ada yang ingin melihat atau mencari informasi terkait dengan bahasa-bahasa daerah yang ada di Indonesia itu silakan membuka di laman Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa petabahasa.kemdikbud.go.id. Itu semua informasi mengenai semua bahasa daerah itu ada di sana. Termasuk bahasa daerah yang ada di Sulawesi Tenggara itu sudah ada di sana. Peta bahasa kemdikbud.go.id ya. Nanti kami akan petabahasa.kemdikbud.go.id. Petabahasa.kemdikbud.go.id ya. Nanti kita akan taruh di deskripsi link dari peta bahasa itu Bu ya. Oh iya. Lanjut begini Bu. Ya, sekarang kan sudah banyak bahasa-bahasa yang beredar terutama di handphone kan. Anak-anak usia dini terutama saya punya kemenakan ini Bu. Sudah berumur kecil sudah bisa malah lebih mengutamakan bahasa Inggris dibanding bahasa Indonesia Bu. Jadi bagaimana pendapat Ibu tentang pengendalian bahasa anak usia dini? Iya, jadi kalau kita berbicara mengenai pengendalian menurut saya malah mungkin kalau berbicara mengenai anak usia dini maka mungkin lebih ke kemampuan pemerolehan bahasa anak. Jadi saat ini kita melihat bahwa anak
usia dini saat ini pun mereka sudah bisa belajar bahasa melalui gawai. Jadi saya tidak ingin menggunakan istilah gadget ya. Gadget Gawai. itu padanannya gawai. Jadi kita melihat kecenderungan saat ini anak-anak kita itu bisa belajar bahasa melalui gawai. Misalnya mereka sering menonton atau membuka kanal YouTube, mereka mungkin bisa secara tidak langsung mereka akan belajar bahasa Inggris dari kanal YouTube tersebut. Jadi secara tidak langsung mereka akan mempelajari beberapa kosakata bahasa Inggris dan itu mungkin akan mereka gunakan. Dan jadi secara tidak sadar pemerolehan bahasa anak itu sendiri bisa didapatkan melalui media sosial seperti itu. Iya, betul sekali. Jadi sahabat-sahabat Laikas di rumah jika mempunyai gadget atau Gawai. ya Bu ya. Gawai. Gawai dalam bahasa Indonesia, ternyata saya baru tahu gadget itu dalam bahasa Indonesia adalah gawai Bu ya. Ya, jadi harus dikontrol anak-anak di rumah, apa yang ditonton dikontrol seperti itu ya. Jangan sampai kalau anak-anak Ibu atau sahabat-sahabat Laikas di rumah lebih mahir bahasa Inggris dibanding bahasa Indonesia, nanti yang repot kalian kalau mau marahi harus pakai bahasa Inggris. Sementara kita belum tahu pintar bahasa Inggris. Ya, begitu Bu. Oh ya Bu, tentang pembinaan bahasa daerah anak usia dini. Apakah ada cara-cara khusus untuk mendidik anak usia dini dari kecil itu untuk bisa berbahasa daerah atau bagaimana? Iya, jadi kalau terkait dengan bagaimana cara kita mendidik anak untuk mengenal bahasa daerah ayah atau ibunya, memang sebenarnya ini merupakan salah satu tugas yang agak berat ya, karena seperti yang saya sampaikan tadi bahwa ada kecenderungan saat ini bahasa pertama yang diperkenalkan oleh orang tua kepada anaknya bukan lagi bahasa daerah, melainkan bahasa Indonesia, seperti itu. Nah, padahal sebenarnya untuk dapat melestarikan bahasa daerah, maka seorang anak pun perlu untuk mengetahui bahasa daerah ayah atau ibunya. Jadi di usia pertama, karena memang pemerolehan bahasa anak itu di usia muda itu akan sangat bagus ya. Jadi ketika seorang anak di usia awal perkembangannya, ketika mereka baru mulai memperoleh kemampuan berbahasanya, kemampuan untuk berkomunikasi, itu sudah mulai diperkenalkan bahasa daerah, maka itu akan sangat bagus. Dan memang ada yang beranggapan bahwa kemampuan seorang anak yang cenderung menjadi penutur bilingual atau menguasai lebih dari satu bahasa, itu tingkat kecerdasannya pasti akan lebih tinggi dibandingkan dengan seorang penutur yang monolingual yang hanya menguasai satu bahasa. Nah, dalam hal ini bahwa sebagai salah satu upaya untuk memperkenalkan bahasa daerah juga kepada anak-anak kita, bukan hanya bahasa Indonesia ya, karena memang bahasa Indonesia itu mutlak juga diperkenalkan kepada anak-anak kita, tetapi bahasa daerah pun itu perlu kita perkenalkan kepada anak-anak kita. Nah, kalau di dalam upaya untuk memperkenalkan bahasa daerah itu sendiri mungkin bisa dilakukan melalui mendongeng. Jadi kegiatan mendongeng itu merupakan salah satu cara yang sangat efektif untuk memperkenalkan bahasa, memperkenalkan kosakata. Jadi selain kosakata atau selain bahasa daerah yang diperkenalkan kepada anak-anak kita, melalui dongeng pun kita bisa mengajarkan karakter. Jadi bisa masuk di dalamnya pendidikan karakter, karena dongeng-dongeng yang kita bacakan atau yang kita ceritakan kepada anak-anak kita itu ada nilai-nilai moral di dalamnya, dan itu sangat bagus. Jadi jangan sampai justru anak-anak kita itu lebih mengenal bahasa asing, dalam hal ini terutama bahasa Inggris. Mereka lebih mengenal cerita-cerita dari luar, sementara di Sulawesi Tenggara sendiri begitu banyak cerita-cerita rakyat yang syarat dengan nilai-nilai moral yang tentu saja sesuai dengan kebutuhan untuk pembentukan karakter anak-anak kita, seperti itu. Ya, baik Sobat Laikas, jadi salah satu cara untuk mengenalkan bahasa daerah kepada anak-anak kita itu adalah melalui dongeng. Jadi bisa menceritakan dongeng-dongeng yang ada nilai-nilai moral di dalamnya. Oke, baik Bu, kami ada dokumentasi tentang pengalaman menarik Ibu mengajarkan bahasa ke luar negeri. Bisa kita lihat sama-sama Bu. Ini Bu. Wah iya, ini pengalaman saya ketika mengajarkan BIPA, Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing di Universitas Mecho di Chiang Mai di Thailand Utara. Jadi ketika saya berada di sana itu memang ada beberapa program yang dilaksanakan. Jadi program pengajaran BIPA ini dilaksanakan di Universitas Mecho, tetapi ada beberapa kegiatan juga yang saya laksanakan di sana. Jadi pernah diundang dari Kementerian Pariwisata Kerajaan Thailand untuk memberikan pelatihan bahasa Indonesia kepada para pemandu wisata, dan juga diundang menjadi kalau foto ini ketika saya diundang sebagai dosen tamu di Universitas Chiang Mai. Oh, dosen tamu. Iya. Kalau baik, saya lanjut ke gambar berikutnya Bu. Ya, kalau ini Bu, ini terlihat seperti sedang belajar, antusias sekali Iya, para masyarakat Thailand. Iya, jadi memang kalau kita berbicara mengenai bahasa Indonesia bagi penutur asing, jadi memang sudah beberapa tahun ini program BIPA, pengajaran BIPA di luar negeri yang dilaksanakan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa ini, memang kalau untuk wilayah Asia, permintaan tenaga pengajar yang paling banyak itu adalah di Thailand, karena memang antusiasme masyarakat Thailand untuk belajar bahasa Indonesia itu sangat tinggi. Dan ini adalah
mahasiswa yang ikut pelajaran bahasa Indonesia di kelas reguler. Jadi di kelas reguler ini ada beberapa kelas, kami membuka beberapa kelas. Selain itu ada juga kelas kursus. Nah, kalau untuk kelas kursus sendiri pesertanya itu dari berbagai latar belakang keilmuan dan profesi. Ada yang dokter, ada yang dosen, bahkan ada dari wira swasta. Seperti itu. Nah, kalau foto yang ini di kelas reguler. Kelas reguler ya. Berarti antusias mereka belajar bahasa Indonesia itu sudah banyak sekali, Bu. Iya, mereka sangat tertarik untuk mempelajari bahasa Indonesia dan menurut mereka bahasa Indonesia itu relatif lebih mudah dipelajari jika dibandingkan dengan bahasa Thai. Bahasa mereka sendiri karena untuk aksara kita sendiri itu menggunakan aksara Latin ya, abjad Latin. Menggunakan huruf Latin untuk pengajarannya, sementara untuk bahasa Thai mereka menggunakan aksara Thai sendiri dan jumlah abjadnya itu lebih banyak dibandingkan bahasa Indonesia seperti itu, iya. Dan mereka menganggap bahasa Indonesia itu lebih mudah untuk dipelajari. Terlihat sekali dari antusias mereka, Bu. Iya. Lanjut lagi. Nah, ini dari ini Ya, bisa ini diceritakan kelas gambar ini. kursus. Nah, kalau ini yang kelas kursus, jadi memang ada berbagai latar belakang profesi ya. Jadi ada mahasiswa, lalu ada yang rambutnya putih itu dosen, yang ini itu dosen dan yang berjilbab itu salah seorang dosen di Universitas Chiang Mai. Ini kelas khususnya, Bu ya? Iya, kelas kursus. Ini kelas kursus. Jadi kelas kursus ini ada berbagai macam kalangan, bukan hanya Iya, mahasiswa. jadi bukan hanya mahasiswa dan mahasiswa pun bukan hanya dari Faculty of Liberal Arts, jadi bukan hanya dari Fakultas Seni dan Budaya, melainkan juga dari beberapa fakultas yang ada di Universitas Mecho. Luar biasa sekali. Kita lanjut ke gambar berikutnya. Ini Bu saya ada gambar seperti liburan ini atau bagaimana ini Bu, atau praktik? Iya, jadi berbahasa? sebenarnya salah satu kelebihan ketika kita berkesempatan untuk menjadi duta bahasa negara ketika mengajarkan BIPA di luar negeri adalah kita bisa belajar bahasa dan budaya di negara lain juga. Jadi ini adalah anak-anak suku Hmong. Jadi Hmong ya, suku Hmong ya. Jadi ini saya juga berkesempatan untuk melihat mekarnya sakura di Chiang Mai dan selain itu dengan adanya program pengajaran BIPA di luar negeri, saya juga bisa belajar cross cultural understanding. Jadi pemahaman lintas budaya. Jadi selain saya memperkenalkan bahasa dan budaya Indonesia ke luar negeri, saya pun bisa mempelajari bahasa dan budaya masyarakat di Thailand seperti itu. Ibaratnya sambil menyelam minum air. Iya, seperti itu. Jadi banyak manfaat yang saya dapatkan ketika berkesempatan untuk mengajarkan BIPA di sana. Oh iya, Ibu mengajar di Thailand selama 2 semester. Selama 2 semester, iya. Jadi mengajarkan BIPA di sana selama 2 semester, memperkenalkan bahasa Indonesia, memperkenalkan budaya Indonesia, memperkenalkan keragaman budaya dan bahasa daerah yang ada di Indonesia seperti itu. Tantangannya nih Bu, selama mengajarkan bahasa Indonesia di sana itu seperti apa? Iya, jadi kalau kita berbicara mengenai pengajaran bahasa Indonesia untuk penutur asing memang sedikit berbeda dengan ketika mengajarkan bahasa Indonesia kepada penutur jati bahasa Indonesia karena penutur asing itu membutuhkan untuk mengajarkan bahasa Indonesia kepada penutur asing itu membutuhkan strategi tersendiri dan memang di dalam proses pembelajaran itu kami juga harus memiliki kemampuan bahasa asing seperti itu. Jadi selain bahasa Inggris saya pun menggunakan bahasa Thai. Menggunakan bahasa Thai untuk menyampaikan materi. Jadi untuk membantu pemahaman mahasiswa di dalam belajar bahasa Indonesia seperti itu. Bahasa Thailand ya, bahasa Thai Bu ya? Iya, bahasa Thai. Saya bisa cuma satu, sawadikap. Oh, sawadikap. Sawadikap artinya apa itu? Itu ucapan salam. Oh, salam. Jadi sawadikap. Iya, kalau laki-laki yang berbicara sebagai penanda kesopanan menggunakan kata kap di belakang. Kalau perempuan ka. Kau. Iya, sawadikap. Kau, luar biasa. Ini ilmu lagi untuk sahabat Lekas. Jadi kalau laki-laki jangan bilang ka, nanti dianggap perempuan kalau di Thailand ya. Saya punya tantangan atau challenge ya buat ini. Ibu sudah mahir, bisa dikatakan mahir berbahasa Thailand ini Bu ya? Kalau dikatakan mahir tidak juga, tetapi bisalah sedikit seperti itu. Boleh nggak Bu menggunakan bahasa Thailand terus menyapa sahabat Laikas? Aduh, jadi apa yang harus saya sampaikan ya? Jadi Sawadika, Dichan Herawatika, Chan Macak, Kantor Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara. Khop-kun ka. Iya, luar biasa sekali. Bisa dikatakan apa artinya Bu? Iya, jadi saya hanya memperkenalkan diri. Nama saya Herawati. Saya bekerja di Kantor Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara. Khop-kun ka itu terima kasih. Khop-kun ka, terima kasih. Khop-kun ka. Iya, tapi kalau laki-laki jangan mengatakan khop-kun ka. Khop-kun kap. Oh iya. Di belakang harus kap. Kalau jangan sampai dikira saya khop-kun kap.
Kun Cup Kop- kalau laki-laki. Kop Kun Cup. Wah, luar biasa sekali. Baik Bu, terakhir nih Bu ya. Saya minta saran terkait pengelola podcast tentang tata bahasa yang baik dan benar dalam penyelenggaraan podcast seperti ini Bu, bagaimana? Iya, jadi program podcast atau siniar ya, Siniar, karena siniar. podcast itu sudah ada padanannya dalam bahasa Indonesia yaitu siniar. Siniar. Jadi seorang pengelola atau pembawa acara siniar pun harus mengetahui penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kapan harus menggunakan? Jadi memang seorang penutur bahasa yang baik itu harus tahu kapan harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik saja yang sesuai dengan situasi atau keperluan dan kapan harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Benar artinya sesuai dengan kaidah kebahasaan. Seorang pengelola siniar atau podcast, bahasa Inggrisnya podcast itu seharusnya juga mengetahui dan senantiasa menambah wawasan dan pengetahuan mengenai perkembangan bahasa Indonesia karena bahasa itu sifatnya dinamis, berkembang setiap saat, tidak terkecuali bahasa Indonesia. Jadi bahasa Indonesia itu juga mengalami perkembangan. Begitu banyak penambahan kata atau istilah yang merupakan padanan dari bahasa asing, bahasa Inggris itu dipadankan ke dalam bahasa Indonesia dan pengelola podcast atau pengelola siniar pun harus mengetahui itu. Jadi senantiasa menambah pengetahuannya mengenai bahasa Indonesia dan harus senantiasa berupaya untuk mengetahui kosakata yang baku dan kosakata yang tidak baku dan di dalam melaksanakan program siniarnya itu harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dengan menggunakan kosakata yang baku dan harus tetap mengingat bahwa kita harus mewujudkan yang namanya Trigatra bangun bahasa, Trigatra yaitu utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah dan kuasai bahasa asing. Iya. Ya, baik Sobat Laikas, menarik sekali pada episode kali ini. Masih banyak yang ingin kita bisa bicarakan Bu, tapi karena waktu telah membatasi, kita akan membicarakan di episode-episode selanjutnya. Insya Allah. Ya, karena tamu undangan kita ini adalah Kepala Kantor Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara dan selalu berkaitan dengan kebahasaan. Ya, saya ingin mungkin Ibu bisa menyajikan dengan pantun-pantun untuk menutup acara ini Bu. Iya, jadi saya pun berterima kasih mendapatkan kesempatan untuk diundang dalam program siniar BP PAUD Dikmas Provinsi Sulawesi Tenggara. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa terus menjalin sinergi dan saya ingin mengakhiri pertemuan yang sangat menyenangkan ini dengan pantun yang kurik kundi, yang merah saga, yang baik budi, yang indah bahasa. Dan masih ada satu pantun lagi khusus untuk program Laikas. Boleh Bu. Ya, perahu raja berlayar laju, dibawa ke seberang, lewati segara. Semoga Laikas sukses dan maju, jayakan pendidikan di Sulawesi Tenggara. Terima kasih. Mantap sekali, luar biasa sekali pantun. Saya akan balas juga pantun dengan pantun buatan saya sendiri ya. Ya, berlian burung cendrakasih. Sekian dan terima kasih. Ya, kepada sahabat Laikas di rumah, jangan lupa untuk like, share, subscribe, komen sebanyak komen, pendapat-pendapat, share sebanyak-banyaknya dan jangan lupa stay tune di channel Laikas Podcast. Sekian, saya Bahmid Badwi dan bintang tamu saya Hera. ya. Mengucapkan undur diri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Laikas.